Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Hairunisa, NIM 22310004879. Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia yaitu retorika dengan Ibu dosen pengaku Bu Yusinta Eka Farida, SPD MPD. Di sini saya akan membahas tentang asal-usul Masjid Baitus Salam dan fasilitas yang ada di dalamnya. Masjid Baitus Salam merupakan salah satu masjid yang ada di Desa Troso, tepatnya di RT 4 RW 6, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara. Masjid tersebut didirikan pada tahun 1985 oleh Tanah Wakaf Basamian. Dulunya masjid ini adalah berupa musola yang hanya masyarakat sekitar yang hanya berjamaah. Kemudian masyarakat sekitar yang lain datang sehingga masjid ini direnovasi menjadi yang lebih besar. Masjid direnovasi pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2021. Untuk penjelasan yang lebih lengkap, yuk wawancara dengan ketua masjid yaitu Kiai Haji Syukri. Saya di sini sudah bersama narasumber yang akan menjelaskan tentang asal-usul Masjid Baitus Salam. Yang pertama, bagaimana asal-usul Masjid Baitus Salam? Terima kasih. Masjid Baitus Salam dulunya itu bukan masjid tapi musola, atau sekitar tahun 1955 itu berupa langgar yang didirikan oleh Mbah Kiai Samingan. Kemudian kegiatan langgar itu hanya digunakan untuk jamaah dan ngaji Al-Quran, atau dalam masa dulu disebut ngaji turutan. Ngaji turutan Qaidah Baghdadiyah. Sampai beliau meninggal tahun 1973. Itu berupa langgar seperti rumah panggung. Pada tahun 1977 langgar itu kita ubah menjadi pondok yang permanen pada tahun 1985. Masyarakat menginginkan agar musola itu dibangun karena sudah ada beberapa bagian yang rusak dan daya tampungnya semakin berkurang seiring dengan perkembangan jumlah penduduk pada waktu itu. Saya sowan di hadapan Pak Haji Abdul Haji Zakaria atau Pak Haji Rustaman beserta dengan Mbah Besari pada waktu itu masih Sugeng. Maksud saya
minta petunjuk sekaligus minta bantuan, karena masyarakat di lingkungan sini, jamaah sini ingin membangun musola itu karena sudah butuh diperbaiki. Tapi saran beliau nggak usah dibangun, tapi nanti dijadikan masjid saja. Menjelang tahun 1990 oleh masyarakat, bangunan yang terbengkelai 2 tahun itu tadi dilanjutkan, dan alhamdulillah bangunan itu bisa selesai dan berdirilah sebuah masjid meskipun belum sempurna. Meminta petunjuk para ulama di Desa Trogso dan sekitarnya bagaimana sebaiknya bangunan masjid ini. Maka akhirnya kita adakan Baksul Masail di masjid itu, mengundang Rois Suriah Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara yang pada waktu itu dijabat oleh Al-Maghfur Lahu wal Marhum Romo Kiai Haji Ali Ahmadi Mugel. Akhirnya dalam Baksul Masail, masjid itu bisa diputuskan sebagai masjid jami, bisa dijadikan untuk pelaksanaan Jumatan. Sekaligus beliau juga Bapak Kiai Haji Ali Ahmadi yang memberikan nama masjid itu Baitus Salam. Apa saja fasilitas yang ada di masjid? Selanjutnya Masjid Baitus Salam itu perkembangannya mulai tahun 90 diputuskan menjadi masjid jami sampai dengan masjid tahun 2015. Daya tampungnya tidak mampu lagi, akhirnya dibangun dengan lantai 2 seperti yang sekarang Masjid Baitus Salam dengan 2 menaranya itu, akhirnya dapat menampung semua jamaah yang ada di sekitarnya. Dan selesai pada tahun 2020 kemarin. Lalu fasilitas apa saja? Fasilitas yang dimiliki oleh Masjid Baitus Salam yaitu ada beberapa kamar, kemudian berlantai 2, kemudian tempat wudhu sudah cukup memenuhi kebersihan dan sesuai dengan syariat. Itu antara lain. Selanjutnya, apa saja kegiatan keagamaan yang ada di masjid? Ya, rutin sholat 5 waktu, alhamdulillah berjalan dengan jamaah, dan jamaah di sekitar semakin sadar, lumayan untuk zuhur, asar, maghrib, dan isya juga subuh. Kemudian pengajian rutin setiap hari, anak-anak untuk mengaji setelah maghrib, kemudian malam Jumat, tahlilan dan maulid, kemudian malam Senin juga ada rebana maulid untuk setiap minggunya. Kemudian setiap 2 minggu sekali untuk ibu-ibu, Jumat sore diadakan pengajian Badal Asar Jumat sore oleh ibu-ibu, dan saya sendiri yang mengasuh. Dengan kegiatan mereka adalah membaca Yasin, Waqiah, surat Al-Mulk, dan maulid, juga tahlil. Diisi pengajian kitab yang saya bacakan, kitab yaitu kitab Irsyadul Ibad. Kemudian setiap 2 minggu sekali, setiap Badal Isya, Jumat malam Sabtu, ada kumpulan tahlilan yang anggotanya bapak-bapak dan ibu-ibu. Kegiatannya adalah tahlilan.
anggotanya mencapai 400 orang. Setiap minggu pagi, dari Ahad pagi diadakan pengajian rutin tafsir, saya sendiri yang mengasuh. Kemudian batal maghrib dari Rabu, Selasa malam Rabu, batal maghrib, pembacaan kitab yang diasuh oleh Bapak Kiai Mustafa Habibie. Setiap selapan sekali pengajian oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Asnawi dari Kudus. Mungkin cukup itu yang bisa dijelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.